Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di rumah. Saudara-saudara, kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini dan saya akan menjelaskan soal asas-asas umum pemerintahan yang baik. Saudara, kita mulai dengan penjelasan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan saya ingin memberikan penjelasan soal definisi terlebih dahulu. Saudara-saudara, jika kita merujuk kepada Undang-Undang 30 tahun 2014, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik itu telah didefinisikan dengan jelas di pasal 1 angka 17, yang mana saudara-saudara dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa asas umum pemerintahan yang baik itu atau AUPB pada dasarnya adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi saudara-saudara, merujuk pada definisi ini, jelas bahwa asas umum pemerintahan yang baik itu atau AUPB, biasa disingkat demikian, itu adalah prinsip. Prinsip itu ya sama dengan asas. Dan prinsip ini, saudara-saudara, harus menjadi acuan. Acuan dalam hal apa? Dalam konteks ini, dalam konteks administrasi pemerintahan, maka dia menjadi acuan dalam hal penggunaan wewenang. Ini yang penting, saudara-saudara. Yang pertama adalah artinya penggunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan atau mengeluarkan keputusan, bahkan dalam melakukan satu tindakan tata usaha negara, maka harus berdasarkan prinsip ini. Nah, saudara-saudara, dengan digariskannya bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik itu sebagai acuan, sebagai guiding, maka tidak boleh artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, itu mengenyampingkan atau bahkan sebenarnya tidak memperhatikan saja. Ini sudah menjadi satu kekeliruan saya kira. Karena dari definisi ini jelas disebutkan bahwa asas umum pemerintahan yang baik itu prinsip yang digunakan sebagai acuan. Jadi digunakan sebagai apa? Digunakan sebagai acuan. Nah, saudara-saudara, dalam perkembangannya memang asas-asas umum pemerintahan yang baik ini menjadi bagian penting sebagai alasan pengajuan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Bagaimana mekanismenya nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Setelah Anda mengetahui apa itu definisi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana di slide sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, maka satu pertanyaan penting sebenarnya dalam konteks hukum acara peradilan tata usaha negara, kira-kira apa pentingnya asas-asas umum pemerintahan yang baik ini? Nah, saudara-saudara, pada dasarnya asas-asas umum pemerintahan yang baik ini sangat penting sekali untuk dipahami dalam konteks hukum peradilan tata usaha negara. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya salah satu alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan satu gugatan di peradilan tata usaha negara adalah karena keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga saudara-saudara, pengetahuan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik tentu saja itu menjadi hal yang begitu penting pada saat kita mau mencari alasan dalam pengajuan gugatan di peradilan tata usaha negara. Tentu saja ini bukan satu-satunya alasan, saudara-saudara. Karena di dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 2004 tentang perubahan dari Undang-Undang 586 telah dengan tegas menyebutkan bahwa alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan satu gugatan adalah yang pertama, keputusan tata usaha negara itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, jika kita merasa bahwa ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh keputusan tata usaha negara, maka saudara-saudara, ini bisa menjadi salah satu alasan juga untuk mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara. Selain tadi yang kedua,
jika keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka hal ini juga bisa dijadikan alasan dalam pengajuan gugatan di peradilan tata usaha negara. Nah, saudara-saudara, siapa sebenarnya yang bisa mengajukan gugatan tersebut dengan alasan yang saya sebutkan tadi? Pada dasarnya, di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, di pasal 53, di ayat 1 juga sudah dijelaskan bahwa yang bisa mengajukan gugatan itu adalah bisa orang. Saudara-saudara, orang ini ya tentu saja merujuk kepada ya kita, manusia. Sementara itu selain orang, Badan Hukum Perdata itu juga bisa mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Saudara-saudara, tentu saja dalam pengajuan gugatan tersebut, orang atau badan hukum itu harus merasa kepentingannya dirugikan. Jadi, yang paling penting adalah pada saat seseorang ingin mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, dia sudah memiliki alasan tadi, bisa karena KTUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau KTUN tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan yang berikutnya adalah, saudara-saudara, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan tersebut harus betul-betul mengajukan gugatannya secara tertulis. Sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah menjelaskan bahwa salah satu unsur dari KTUN itu harus penetapan tertulis. Nah, maka saudara-saudara, mekanisme pengajuan gugatannya pun itu dilakukan secara tertulis. Karena di pasal 53 itu disebutkan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh satu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis. Nah, saudara-saudara, karena kata-kata dapat mengajukan gugatan, jadi tidak semua juga orang yang kepentingannya dirugikan mengajukan gugatan. Saya misalnya, ada keputusan tata usaha negara yang sebenarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tapi jika saya merasa kepentingan saya yang dirugikan, kemudian saya tidak mengajukan gugatan, maka ya tidak jadi masalah juga. Nah, tapi kalau dia merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan pejabat tata usaha negara tersebut, maka dia mengajukan gugatan, maka itu juga sah-sah saja. Makanya kata-kata yang digunakan, saudara-saudara, di pasal 53 ayat 1 itu disebutkan dapat mengajukan gugatan tertulis. Jadi tidak semua orang yang kepentingannya dirugikan itu harus mengajukan gugatan, tidak. Kalau saya merasa bahwa ya sudahlah, kepentingan yang dirugikan biar saja, saya tidak mengajukan gugatan, ya itu tidak jadi masalah juga. Nah, saudara-saudara, masih dalam konteks ini yang juga harus diperhatikan, ya tentu saja saudara-saudara pada saat mengajukan gugatan secara tertulis tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang tentu saja Pengadilan Tata Usaha Negara itu harus betul-betul berwenang. Nah, disinilah sebenarnya terkait dengan kompetensi pengadilan, ini sudah juga pernah kita bahas bahwa ada kompetensi absolut dan ada kompetensi relatif dari Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Nah, saudara-saudara, dengan demikian maka alasan pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, tadi sudah saya sampaikan ada dua hal penting tadi. Yang bisa mengajukan gugatannya adalah bisa orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan karena adanya keputusan tata usaha negara. Nah, saudara-saudara, sering dipertanyakan begini juga. Pada saat mengajukan gugatan, kemudian tuntutannya itu kira-kira isinya bagaimana minimal. Nah, saudara-saudara, sebenarnya di pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu juga sudah menjelaskan bahwa tuntutan ke Peradilan Tata Usaha Negara tersebut itu sebaiknya agar meminta keputusan tun yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.
Jadi saudara-saudara, sekali lagi, untuk tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi itu bisa dimintakan bersamaan dengan permintaan agar dinyatakannya batal atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara, atau bisa juga tidak. Karena dalam bahasa undang-undangnya itu disebutkan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, begitu bunyi peraturannya, bunyi pasal 53 ayat 1, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Jadi saudara-saudara, kalau Anda misalnya dalam gugatan tersebut mau menyertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi, itu boleh-boleh saja. Artinya dengan. Atau kalau tidak mau disertai dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi, maka itu pun sah-sah saja. Jadi saya kira Anda sudah bisa memahami poin penting dari pasal 53 ayat 1 dan ayat 2, khususnya tadi menyangkut alasan gugatan pengajuan ke peradilan tata usaha negara dalam kaitannya tadi dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik itu menjadi salah satu alasan pada saat kita ingin mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini, jika kita merujuk pada ketentuan pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 586 tentang PTUN, dalam penjelasan, saudara-saudara, beberapa hal penting terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah, yang pertama, apa yang dikenal dengan asas kepastian hukum. Nah, saudara-saudara, asas kepastian hukum ini tentu saja asas yang mengutamakan atau yang memprioritaskan landasan pengaturan perundang-undangan, kemudian kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Jadi pada saat kita bicara soal asas kepastian hukum, maka penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya itu harus benar-benar mengutamakan perundang-undangan. Kemudian bagaimana kepatutan dan bagaimana keadilan dalam penyelenggaraan kebijakan tersebut. Ini minimal gambaran tentang asas kepastian hukum di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang kedua, saudara-saudara, asas tertib penyelenggara negara atau asas tertib penyelenggaraan negara. Nah, asas tertib penyelenggaraan negara ini, saudara-saudara, asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Artinya, seorang pejabat tata usaha negara dalam melakukan tindakan tata usaha negara, maka asas tertib penyelenggaraan negara ini harus menjadi acuan. Bagaimana misalnya tindakan tata usaha negara tersebut harus betul-betul menjamin keserasian. Ada keseimbangan antara hak dan kewajiban misalnya. Ini yang menjadi prinsip dasar dari asas tertib penyelenggara negara. Berikutnya, saudara-saudara, asas umum pemerintahan yang baik ini adalah asas keterbukaan. Nah, saudara-saudara, asas keterbukaan ini kita bisa tentu saja merujuk kepada Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, asas ini, saudara-saudara, asas di mana seorang pejabat tata usaha negara dalam melakukan tindakan tata usaha negara tentu saja harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif dalam hal penyelenggaraan negara. Nah, kalau ada tindakan pejabat tata usaha negara yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat, misalnya hak untuk memperoleh informasi, hak untuk diperlakukan tidak diskriminatif misalnya, maka disitulah ada ruang bahwa telah terjadi pelanggaran asas keterbukaan ini. Nah, saudara-saudara, asas berikutnya adalah asas proporsional. Proporsional ini sering digambarkan tentang keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
Ini juga penting, saudara-saudara, seorang penyelenggara negara harus betul-betul proporsional dalam melakukan tindakan-tindakan administrasi negaranya. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban ini menjadi begitu sangat penting dan menjadi perhatian pokok dalam asas proporsional ini. Nah, selain asas proporsional, dikenal juga ada asas profesional. Saudara-saudara, asas profesional ini tentu saja lebih mengedepankan pada keahlian. Jadi, kemampuan keahlian seseorang itu menjadi penting dalam hal pejabat tata usaha negara. Nah, asas proporsional ini menunjukkan bagaimana mengutamakan keahlian berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kalau orang yang profesional, tentu saja dia pasti akan bisa memahami satu peraturan perundang-undangan sehingga tindakannya misalnya sebagai administrasi negara itu betul-betul memperhatikan prinsip-prinsip profesionalitas ini. Berikutnya, saudara-saudara, ini asas yang juga paling sering kita dengar, ada yang disebut dengan asas akuntabilitas. Saudara-saudara, asas akuntabilitas ini asas yang mengutamakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, saudara-saudara, kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan hasil dari kegiatan oleh penyelenggara negara ini menjadi parameter penting bagi asas akuntabilitas ini. Pertanggungjawabannya kemana? Ya tentu saja kepada masyarakat dan kepada pemegang kedaulatan atau kekuasaan di dalam pemerintahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, saudara-saudara, yang jelas dalam asas akuntabilitas ini antara kegiatan dengan setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara tersebut itu harus dan mampu dipertanggungjawabkan. Sehingga asas ini menjadi salah satu asas penting juga dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, saudara-saudara, itu beberapa asas yang terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Artinya, karena tadi di awal saya jelaskan bahwa asas umum pemerintahan yang baik ini sangat penting menjadi salah satu alasan dari pengajuan gugatan di peradilan tata usaha negara, maka pada saat seseorang, orang atau badan hukum perdata ingin mengajukan satu gugatan ke peradilan tata usaha negara yang melandaskan pada alasan pelanggaran dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ini, ya dia bisa merujuk dari sekian banyak asas yang tadi sudah saya sebutkan. Mulai dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Nah, saudara-saudara, asas-asas ini harus betul-betul dipahami dan ini akan bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Walaupun sebenarnya, saudara-saudara, jika bicara soal asas-asas umum pemerintahan yang baik ini, di dalam Undang-Undang Administrasi Negara dalam perkembangannya, Undang-Undang 30 2014, itu juga lebih menambahkan beberapa asas yang meliputi dari asas umum pemerintahan yang baik ini. Kepastian hukum itu jelas, itu ada dalam Undang-Undang tadi 4, ada juga dalam Undang-Undang 30 2014. Nah, di Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan itu, asas umum pemerintahan yang baik ini dikenal juga salah satunya adalah kemanfaatan. Jadi kemanfaatan itu bisa menjadi parameter. Kemudian ketidakberpihakan. Nah, yang menarik saudara-saudara, di Undang-Undang 30 2014 yang juga masuk dalam kategori asas umum pemerintahan yang baik itu salah satunya adalah asas kecermatan. Nah, saya kira ini penting pejabat tata usaha negara dalam melakukan tindakan tata usaha negara termasuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu betul-betul harus melihat kecermatan. Karena ini sekarang menjadi salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik juga yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang 30 2014. Kemudian asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Ini ada di Undang-Undang 30. Asas keterbukaan.
ini juga diatur dalam Undang-Undang 30. Asas kepentingan umum. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang juga masuk dalam asas umum pemerintahan yang baik dalam Undang-Undang 30 itu adalah asas pelayanan yang baik. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu juga mengatur soal asas-asas umum pemerintahan yang baik ini, tapi dalam perkembangannya di Undang-Undang Administrasi Negara itu juga mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik ini, yang memang memasukkan beberapa poin-poin yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Peratun nomor 4 tadi. Baik saudara-saudara, di bagian terakhir dari penjelasan asas-asas umum pemerintahan yang baik ini, saya ingin menjelaskan bagaimana pentingnya asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan penelitian kerjasama antara Puslikbang Mahkamah Agung dengan Van Vollenhoven Institute atau FFI dari Universitas Leiden di Belanda. Pada dasarnya, setelah melakukan beberapa penelitian terkait dengan undang-undang yang mengatur soal asas-asas umum pemerintahan yang baik, bahkan doktrin-doktrin dan beberapa publikasi ilmiah, disimpulkan, saudara-saudara, bahwa pada dasarnya ada 7 hal penting terkait dengan bagaimana jurisprudensi perkara TUN tersebut. Pertama adalah kedudukan asas umum pemerintahan yang baik sebagai norma hukum positif itu telah menempatkan asas umum pemerintahan yang baik sebagai asas yang mengikat kuat. Jadi saudara-saudara, keberadaan asas umum pemerintahan yang baik ini merupakan satu asas yang mengikat kuat dalam prakteknya. Yang kedua, asas umum pemerintahan yang baik sebagian besar telah menjadi norma hukum tertulis dan sebagian lainnya merupakan prinsip yang tidak tertulis. Jadi saudara-saudara, apa yang sudah saya jelaskan di awal-awal pertemuan kita terkait dengan asas umum pemerintahan yang baik yang ada di dalam Undang-Undang PTUN sendiri maupun di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan beberapa perundang-undangan lainnya, pada dasarnya itu masuk dalam asas umum pemerintahan yang baik yang tertulis. Tapi sesungguhnya ada juga masih asas umum pemerintahan yang baik itu yang memang tumbuh dan berkembang secara tidak tertulis. Yang ketiga, saudara-saudara, asas umum pemerintahan yang baik itu telah memiliki kedudukan sebagai dasar dan alasan bagi penggugat untuk mendalilkan gugatan dalam perkara TUN di pengadilan. Saya kira ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang keempat, asas umum pemerintahan yang baik itu merupakan alat uji bagi hakim TUN untuk menguji keabsahan atau pembatalan sebuah keputusan TUN, sehingga saudara-saudara, konsekuensinya pelanggaran terhadap asas umum pemerintahan yang baik dan itu dapat disebutkan secara tegas oleh hakim di dalam amar putusannya. Dan kesimpulan yang kelima dari hasil penelitian kerjasama antara Puslitbang Mahkamah Agung dan Van Vollenhoven Institute Leiden University di Belanda yang telah menelaah, tadi saya katakan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang 586, kemudian perubahannya sampai pada Undang-Undang 9 2004, kemudian Undang-Undang 2899 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, kemudian Undang-Undang 37 2008 tentang Ombudsman, Undang-Undang 5 2014 tentang ASN, Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, dan Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Itu beberapa hal yang disimpulkan. Dan yang kelima, kesimpulannya adalah asas umum pemerintahan yang baik itu dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam memaknai kekaburan hukum di bidang hukum administrasi negara. Jadi saudara-saudara, asas umum pemerintahan yang baik ini juga bisa dijadikan dasar oleh hakim dalam memaknai jika terjadi atau jika terdapat kekaburan hukum. Dan saudara-saudara, ini khusus dalam bidang hukum administrasi. Cuma ada catatannya, asal didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan akurat dengan indikator-indikator yang jelas serta didukung oleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Jadi, kalau sudah ada dasar pertimbangan yang kuat, tadi akurat, maka asas umum pemerintahan yang baik itu
dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk memaknai kekaburan hukum. Nah, saudara-saudara, demikianlah penjelasan terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Saya kira sudah lumayan panjang kita membahas ini. Kita akan ketemu di perkuliahan berikutnya. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.